Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Marsono, CGP Angkatan 2 Kabupaten Kebumen. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Siapakah Ki Hajar Dewantara? Ya, beliau adalah pemikir besar tentang pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara sangat melegenda di benak masyarakat Indonesia. Tak salah jika beliau mendapat gelar sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Setiap tanggal 2 Mei kita peringati Hari Pendidikan Nasional yang merupakan hari lahir dari Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Yang pertama merupakan persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Yang kedua, pendidik ibarat seorang petani. Dalam hal ini, pendidik diibaratkan petani yang menanam padi. Dalam menanam padi menjadi beras yang unggul, petani akan memiliki berbagai cara dan akan sabar mengurusnya. Sama halnya dengan pendidik dalam kegiatan pembelajaran. Guru harus memiliki banyak cara, bersabar dan ikhlas untuk dapat menghasilkan generasi atau anak yang baik. Yang ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam menuntun kodrat anak harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik itu kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya. Sedangkan kodrat zaman adalah perubahan dari waktu ke waktu. Bila melihat dari kodrat zaman saat ini, pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Keempat, menghamba pada anak. Pendidikan haruslah berpihak pada murid. Pendidik harus menghamba pada sang anak, lebih mementingkan sang anak daripada karirnya sendiri. Segala sesuatu yang pendidik lakukan harus ikhlas dan berpusat pada anak. Pendidik dengan niat ikhlas dan suci hati, terlepas dari segala ikatan, berniat menghamba pada sang anak. Yang kelima, budi pekerti. Budi pekerti adalah perpaduan harmonis antara pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Hal ini menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pendidikan. Budi pekerti merupakan modal dasar kebahagiaan yang berperi kemanusiaan. Budi pekerti merupakan kunci untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan hidup. Yang keenam adalah bermain. Dalam hal ini, pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain. Melalui permainan, pendidik dapat memupuk tumbuh kembangnya kodrat anak dan mengembangkan budi pekerti anak. Bermain dapat diintegrasikan sebagai bagian dalam pembelajaran di sekolah. Refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Nah, dulu saya percaya murid itu ibarat kertas kosong. Gurulah yang berhak memberi warna kertas kosong tersebut. Keterlibatan anak tak dianggap terlalu penting, apalagi pendapat dan inisiatif anak. Dulu pembelajaran yang saya lakukan adalah pembelajaran konservatif yang hanya mentransfer ilmu dari guru ke siswa. Yang menjadi fokus hanya pada aspek kognitif saja. Menuntut semua siswa untuk memenuhi apa yang saya tugaskan dengan cara yang sama. Pemikiran saya berubah setelah mempelajari filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Perubahan tersebut antara lain, 1. Anak bukanlah kertas kosong. Tugas guru adalah mengarahkan dan menuntun anak agar karakter yang baik yang sudah ada pada anak dan menghilangkan karakter-karakter yang buruk pada anak. Yang kedua,
pendidikan bukanlah sekedar transfer ilmu pengetahuan, tetapi harus dapat membuat anak memahami dunianya dan dapat memanfaatkan pemahaman tersebut untuk kebahagiaan hidupnya. Tidak lagi memandang sama siswa. Setiap anak adalah unik dan mempunyai perbedaan baik karakter maupun kemampuannya. Pendidik berperan sebagai fasilitator dan membimbing anak dengan ikhlas sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Yang akan saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pendidikan Ki Hajar Dewantoro yaitu saya akan mencari informasi latar belakang dan karakteristik siswa saya. Hal ini dilakukan untuk mempermudah guru dalam menentukan arah pembelajaran. Kemudian yang kedua, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan kodrat anak yang suka bermain agar mencapai kebahagiaan. Yang ketiga, mewujudkan merdeka belajar dengan cara membebaskan anak belajar sesuai dengan minat, bakat, serta karakternya. Dan yang keempat, selalu berkomunikasi dengan rekan guru, kepala sekolah, orang tua, dan stakeholder yang dipandang perlu guna pengembangan kualitas pembelajaran. Demikian tadi koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Sekian, terima kasih. Salam Guru Penggerak.